Halo semuanya, nama aku Wildan. Nama aku Bani. Nama aku Harit. Dan selamat datang di podcast Bincang-Bincang Wisudawan. Hari ini di acara kita, aku bergabung dengan kakak-kakak yang keren banget nih, yang akan menjadi narasumber kita. Hari ini kita akan berbicara tentang topik wisuda online dan keseruannya. Sebelum dimulai, mungkin bisa berkenalan di kakak-kakak dulu. Dari siapa dulu nih? Dari Ferdinand dulu kali ya? Boleh. Dari Katia aja deh. Enggak, dari Ferdinand dulu aja. Kak. Ferdinand dulu aja deh. Aduh, Kak. Request wisudawan. Oh ya, boleh. Berarti dari Kak Ferdinand dulu deh. Oh ya, boleh. Ferdinand dulu. Oke, gimana nih perkenalannya? Ya, nama, jurusan, begitu sih. Oh, jurusan. Oh ya. Angkatan. Sama mungkin divisinya di bagian panitia. Divisinya. Ya, kenalin, aku Ferdina Wiranti Afifa. Biasanya dipanggil Ferdina dari Teknik Informatika 2018 sebagai Ketua Wisuda Juli HMIF 2020. Oke, makasih Kak. Terus lanjut ke Kak. Iya. Oke, perkenalkan, gue Prasto Satrio Utomo. Teman-teman gue bisa manggil gue Tio. Gue STI angkatan 2016. Di sini sebagai wisudawan. Oke. Jadi pertama-tama nih, sesuai sama podcastnya, akan ada sesi bincang-bincang dulu nih bareng narasumber kita. Mulai dari Kak Ferdinand nih, selaku panitia wisuda Juli HMIF 2020 tadi ya. Aku mau nanya nih Kak, pertama-tama, acara-acara saat wisuda offline itu gimana sih sebenarnya? Ya, sebenarnya tuh kalau yang offline ya, biasanya itu dari tahun ke tahun, itu tuh kan wisudawan prosesi nih di Sabuga. Nah, habis ada prosesi itu, wisudawan terus diarahkan ke Saraga. Nah, di Saraga, di trek larinya, udah standby anak-anak dari HMJ gitu, yang pada nungguin, yang siap buat ngarak mereka. Terus, nanti ngaraknya itu kayak ada urutannya gitu loh dari panitia pusat. Nah, satu-satu tuh pada jalan kan. Nanti pas di tunnel, itu kayak ada ini lagi, prosesi kayak orasi mungkin, terus masing-masing HMJ sih, itu ada yang HMJ lain tuh kayak ada yang push up, ada yang ngapain gitu. Kalau dari HMIF tuh biasanya orasi gitu kan, dari wisudawan sama perwakilan warga HMIF. Terus habis itu derap, ada derap juga di tunnelnya. Habis itu kayak lanjut ngikutin jalurnya yang ditentuin panitia pusat gitu, diarahin sampai lapangan basket, lapangan voli. Mereka tuh di situ perform nanti. Performnya biasanya kayak ada waktu yang ditentuin gitu kan dari panitia. Habis itu udah sih selesai perform kayak balik lagi ke masing-masing ya, HMJ terserah mau ngapain gitu. Biasanya gitu sih. Iya. Ini tuh sih, pasti harusnya tuh kalau offline tuh arak-arakan ya Pak. Seru banget tau. Iya kalau wisuda Juli ini. Kalau wisuda Juli biasanya tuh kayak jadi momen apa sih, bonding. Iya sih, itu dari angkatan kita makanya sedih banget sih ini online. Sedih banget. Iya makanya. Semangat aja ya kalian. Nah mungkin buat Kak Tio-nya nih, ini kan sebenarnya bisa dibilang pertama kalinya ITB buat ngadain wisuda online kan, dan mungkin kakak dulu kan nggak mengekspek buat bakal ada wisuda online kayak gini. Mungkin kakak punya kesannya kak buat wisuda online sekarang? Kalau ini gue jujur pribadi sih, gue sebenarnya sangat gimana ya, menyayangkan aja sih. Gue menyayangkan sih, ya gimana lagi kondisinya udah kayak gini kan, kondisinya udah super luar biasa ya, dan kita pun awalnya nggak expect banget nih dapat wisuda online. Bahkan wisuda online pun kita nggak tahu apakah akan terjadi atau tidak sebenarnya. Tapi gue benar-benar berterima kasih banget sih, terutama ke Ferdinand sebagai ketua wisuda Juli tahun ini, dan kepada teman-temannya yang sudah mengurus kami semua wisudawannya. Karena ya beberapa dari wisudawan juga udah banyak yang udah kerja, udah banyak yang punya urusannya masing-masing. Jadi kami juga kesannya gimana ya? Kesannya ya udah mau gimana lagi gitu, dan kita benar-benar ya kita seneng aja udah diurusin sama panitia segala halnya.
Ya itu kan kalau dari gue Itu lebih sih. seru gitu nggak Kak? Kalau pas udah online ini? Sebenarnya gini ya, gue nggak bilang nggak, maksudnya gue nggak bisa ngebandingin juga sih. Tapi kalau misalnya lebih seru ya pasti Iya lebih sih. seru offline lah ya, jelas. Kalau itu jelas banget. Kalau itu jelas banget lah. Iya, Felina udah pernah ngarak juga ya, Fer? Pernah iya ngarak. bener, Ya, seru itu. dia adik angkatan gue juga. Ya, maksudnya jujur gue benar-benar dulu waktu itu gue sebagai wisudawan, bukan sebagai wisudawan, gue sebagai angkatan dua atasnya Ferdina ya. Gue seneng banget pas 2018 ngarak. Gue Iya. sangat tidak expect. Waktu itu gue nggak expect ke 2018 kalau ngaraknya bisa selama itu waktu itu. Benar-benar kayak, wah kok bisa selama itu. Gue juga kaget banget lah pokoknya itu. Dan di situ ya gue punya ekspektasi kayak, oh iya gue kalau misalnya gue dulu pernah ngarak, gue pernah jadi panitia wisuda, dan gue pernah merasakan, dan gue di tahun ketiga pun gue tetap ngurus wisuda karena itu adalah proker gue juga wisuda tuh. Makanya gue ngerasa ya ini ekspektasi gue adalah ya gue pengen banget nih gue dapet momen dimana gue bisa diarak di wisuda kayak gini misalnya gitu. Tapi ternyata pada akhirnya ya terjadilah sebuah Pandemi. bencana ya, sebuah pandemi yang membuat semua keinginan gue waktu itu nggak tercapai. Tapi gue masa ya udahlah, maksudnya apapun yang terjadi ya gue harus terima aja sih, gitu sih. Oke. Oke Kak, buat Kak Ferdina nih, buat mungkin ada pendengar dari podcast ini yang belum tahu nih Wisjul online ini temanya apa? Boleh dikasih tahu Kak, tema Wisjul online ini? Loh, ada yang nggak tahu? Nah, kalau dari HMIF sendiri tuh temanya kopi, filosofi kopi sebenarnya. Itu juga sempat dilempar ke wisudawan, dan ada 2 pilihan gitu kan. Tapi akhirnya wisudawan cenderung lebih milih kopi. Ya udah akhirnya kita bikinin tema kopi. Filosofinya kalau boleh tahu apa tuh, Kak? Waduh, enggak, filosofi kopi. Enggak. Tadinya filosofi kopi, tapi ya udah jadi kopi aja gitu. Maksudnya ada kayak kenapa kopi gitu, emang harus kenapa kopi gitu, jadi filosofinya. Apa yang lain misalnya? Iya, soalnya gini, kalau dari kami tuh kan lebih banyak apresiasinya. Kita kan nggak bisa ngapresiasi kayak wisuda offline ya. Wisuda offline kan apresiasinya itu arak-arakan, perform gitu. Nah, sedangkan sekarang di kondisi kayak gini tuh kami cuma bisa ngapresiasi mereka lewat bentuk fisik digital. Ya kayak ya digital book gitu, itu kan kayak butuh desain yang cukup menarik kan. Nah, kita pikir kayak kopi lucu nih, kopi gitu. Terus ya kepikir gitu aja, kopi kayaknya keren nih kalau buat desain buku digital gitu. Terus buat pensuasanaannya juga gitu. Mumpung lagi keadaan kayak gini kan juga kayak relate banget nggak sih kopi tuh di rumah. Iya, buat chill gitu kan. Kecil. Iya. Gak bisa keluar ya udah di rumah aja ngopi gitu sambil ngapain, baca buku. Gitu sih. Oke. Keren Kak. Terus buat Kak Tio nih, ada pesan dan kesan nggak buat untuk wisudawan lainnya gitu ke depannya? Untuk pesan dan kesan ya? Untuk wisudawan lainnya ya? Gua nggak kalau gua buat pesan mah ya, gua pertama selamat dulu kepada kita semua lah ya. Kalau ada wisudawan yang udah berhasil mencapai titik akhir menjadi mahasiswa. Kalau pesannya apalagi ya? Pesannya ya semangat aja menjalani hidup di luar. Semoga ya sukses lah istilahnya gitu lah. Kalau pesan-pesan lainnya nanti ya, itu gua udah siapin di tempat lain. Siap. Tunggu aja. Oke, ya siap. teman-teman. Nah, ini mungkin aku mau nanya lagi nih ke Kak Ferdina nih. Ini kan pasti dari kepanitiaan juga pertama kali banget nih buat apa yang ngadain wisuda secara online nih. Mungkin ada nggak Kak yang paling
sulit lah ibaratnya buat jadi tantangan panitia nih buat bikin konsep wisuda online ini gitu. Mungkin secara teknis atau apanya. Iya, paling ini sih kayak apa ya? Lebih ke ya itu apresiasinya. Kayak aku mikirin gimana sih wisudawan biar nggak merasa terlalu gimana ya? Dari keadaan dia gimana caranya biar wisudawan itu tetap merasa terapresiasi gitu loh. Dari kami warga HMIF. Gitu kayak berpikir keras banget sih. Cuman ya nggak bisa semaksimal yang cara offline yang Iya sih, seru-seruan pasti, di lapangan. Iya Iya. gitu kan. Iya paling untuk ide-ide apresiasinya itu yang kayak susah dipikirin. Terus sama ini nih, koordinasi. Koordinasinya. Kan kayak online kayak gini orangnya juga pada di mana-mana. Kita cuma bisa Jimmy. Terus ntar ada miskom gimana gitu kan. Kita kayak lebih sering aja jimitnya. Sempet di awal-awal tuh seminggu 2 kali. Terus kayak sampai kemarin waktu staffing Spartan aja kita jam 1 malam Iya sih soalnya. staffingnya. Iya, dan itu juga yang ikut beberapa doang, ya udah. Karena juga oh iya dan kendalanya juga ini. Karena kita dalam bentuk fisik digital itu kayak kita harus nyicil dulu kan. Sebenarnya kan kalau misalkan dari wisuda Juli sebelumnya itu apresiasinya itu biasanya jadi bondingnya Sparta. Nah, di sini kami juga mau kayak gitu. Cuman kalau misalkan full dari Sparta kayak dari nol diserahkan ke kalian, kayak kami juga nggak tega gitu kan. Kalian soalnya kayak udah di akhir-akhir hampir deadline, terus belum tugas Spartanya banyak. Jadi Betul. Jadi kami ya nyiapin dulu sebagian, terus kalian kayak tinggal ngelanjutin aja gitu apa yang udah kami buat gitu sih. Oke, makasih. Terus sih, Kak. Iya. Aku ada pertanyaan nih buat Kak Tio. Sebagai wisudawan nih Kak, harapan dan ekspektasi dari para wisudawan gimana tuh? Ke siapa nih? Ke para wisudawan. Baik, wisudawan. Maksudnya sebagai wisudawan, harapan dan ekspektasi daripada wisudawan. Oh, harapan dan inspirasi ke wisudawannya sendiri. Kalau buat wisudawan sendiri, ya itu pesan-pesan gue cuma itu doang sih buat wisudawan. Semangat aja, jangan lupa kalau kerja yang bener. Kalau buat warga HMIF mungkin nanti bisa disampaikan ke warga mungkin ya nanti, tapi buat Kadina juga. Nah itu harapannya ya semangat aja kalian ngejalanin kepengurusan kalian nanti di HMIF ataupun di tempat-tempat lain, dan ya semoga kalian bisa mendapatkan ilmu lah sebanyak-banyaknya di HMIF atau di tempat-tempat lain lah. Maksudnya ilmu nggak selalu di HMIF ya. Gue nggak ekspektasi lupa deh mau aktif di HMIF atau kayak gimana. Gue nggak ekspektasi gitu sih. Maksudnya ya gue juga pernah aktif di tempat lain. Gue berharap lu pada di ITB lu coba menggali semua ya di semua tempat di mana kalian enaknya berkembang lah istilahnya gitu. Kalau kalian emang nggak enak berkembang di HMF ya menurut gua is okay aja sih, maksudnya is okay lu berkembang di tempat lain, tapi jangan sampai lu cuman hidupnya cuman diem doang atau kayak gimana. Maksudnya ya jangan kayak gitu doang, jangan sampai lu hidup kayak gitu, jangan sampai lu di ITB nggak ngambil manfaat apa-apa gitu. Oh, Itu sih kalau Bisa gua ya. menjadi catatan ya Kak. Iya, benar. Oh, Oke. oke. Tapi ya jangan lupa ya kalau ada OSIS ya OSJUR. Siap, Kak, siap. Jangan skip. Pasti dong. Terus buat Kak Ferdinand nih, tadi kan susah nih. Kita ada kesulitan juga nggak sih pas eksekusinya sendiri, pas online ini? Pas eksekusinya. Paling pas eksekusinya kayak perubahan ide, konsep, proyeknya gitu sih. Itu sih. Sebenarnya pas eksekusinya kayak teman-teman panitia yang lain tuh bantu banget, sangat-sangat membantu.
sangat-sangat kooperatif. Jadi kayak, aduh, seneng banget sih punya teman-teman yang mau bantu lagi masa kayak gini tuh. Mereka tuh, wah nggak ngerti lagi sih, keren-keren. Kendalanya ya cuma itu sih, kayak perubahan ide. Kemarin nih, udah dipikirin idenya kayak gini. Tapi kayak besok ada ide lain. Kayaknya ini kayak gini. Wah, gimana ya? Kayak berpikir keras lagi. Oh iya, ini kayaknya nggak visible. Ini kayaknya kok nggak bagus gitu. Itu sih paling. Lebih muter otak buat idenya itu. Buat ngapresiasi gimana caranya. Iya sih, pasti bisa sih. Susah ya buat online ya. Biar cukup terkesan wisudawannya tuh gimana gitu kan. Susah, Iya sih. lumayan. Tapi keren banget sih nih panitia. Menurut aku udah berusaha konsep acara kayak gini. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya buat Kak Tio nih. Kira-kira Kak Tio ada nggak nih saran buat panitia ke depannya? Terutama kalau misalkan acaranya online ya, dalam konteks online, mungkin ada saran buat panitia ke depannya harusnya gimana, atau mungkin ada masukan atau apa gitu Kak? Jujur ya, Ferdinand udah tau lah cerita gue ngomong di tempat di wisudawan pusat kayak gimana. Ya, jujur gue juga bingung. Gue juga bingung maksudnya ya. Gue ngomong gitu, kemarin gue ngomong kayak ya ditanyakan kayak masukannya apa Kak, apakah punya masukan? Terus gue ngomong kayak jujur kita juga bingung. Jadi kita nggak tahu kita maunya apa. Iya sih, karena online gitu kan. Karena pertama kali juga ya Kak. Karena pertama kali ini. Karena jujur, gue nggak pernah ngurusin yang online. Gue selalu ngurusin yang offline. Jadi gue nggak tahu gitu apa yang sebenarnya dipengenin sama wisuda, sama gue sendiri. Gue juga nggak tahu apa sih sebenarnya yang gue pengenin ke panitia sebenarnya. Maksudnya kalau misalnya gue tahu apa yang gue pengenin, gue apa ya mungkin Ferdinand udah mungkin konsepnya lebih enak mungkin konsepnya lebih enak atau mungkin lebih pusing karena wisudawannya mintanya macam-macam. Tapi enggak. Ya sejauh ini harapan dari wisudawan sendiri ya cukup panitia untuk bikin sebuah apresiasi pun kita udah seneng banget gitu. Kita udah seneng banget kayak apa ya? Maksudnya tiba-tiba kayak dikasih showquiz tanggal 21 ya, Fer? Showquiz ya? Iya. Tanggal 21 kita nanti. ya udah kita juga sangat senang gitu. Kita sangat senang sudah diberikan showquiz. Terus habis itu juga kita kemarin bikin virtual photoshoot yang di zaman sebelumnya itu nggak ada gitu, dan itu benar-benar baru ya, itu benar-benar baru. Dan waktu itu akhirnya gue sama temen gue satu orang akhirnya kita ngide-ngide juga photoshootnya mau kayak gimana nih. Oh ya, gue mau sama waifu gue gitu. Langsung gue juga ya udah, gue juga iya gitu. Maksudnya gue masa ya yang penting kita juga ngelihat ini sebagai hal yang positif gitu. Dan ya gue sangat mengapresiasi banget lah panitia wisuda yang benar-benar mau memutarbalikkan pikirannya supaya bisa istilahnya supaya bisa dilaksanakan apresiasi yang yang terkesan buat kita semua wisudawan. Begitu sih. Keren banget nih. Apresiasi buat panitia berarti nih. Iya dong, harus. Keren banget ya Kak. Wisudawan dong. Ya buat wisudawan pastinya. Sebab mereka tuh nggak banyak mau gitu loh. Jadi kayak kita panitia. Itu kita bingung sih Fer sebenarnya. Bukan nggak banyak mau sih Fer. Kalau misalnya kalau kita misalnya nggak bingung, mungkin kita banyak mau sih Fer. Tapi juga ya kakak tuh kayak nggak banyak minta tuh, kita juga bingung sebenarnya. Kita udah bingung kan? Kira-kira setuju nggak sih gitu? Semuanya bingung. Kira-kira wisudawan setuju nggak ke wisudawan gitu nggak gitu. Tapi kayak rata-rata yang kami ajukan itu kayak setuju. Ya udah, alhamdulillah kayak. Alhamdulillah ya. Kita wisudawan juga udah gimana ya, kita bingung juga sih. Maksudnya gue minta kayak ya gue pengen sepatannya arak-arakan, gue nggak mau tahu. maksudnya masa kayak gitu ya, maksudnya ya kita cuma logis lah. Susah juga ya kan, ini juga pertama kali untuk semuanya ya Kak. Nah, untuk Kak Ferdinand nih, kan karena adanya pandemi ini mungkin ada cara-cara offline wisuda yang dijadiin online nih Kak, kayak konsep dari
wisuda offline yang diangkat ke wisuda online. Ada nggak Kak? Ya, ada. I see. Kasih tahu Fer, kasih tahu. Jadi sebenarnya, wah kasih nggak jadi. Jadi itu biasanya nih ya, kalau HMIF itu kalau lagi wisuda offline kayak gini. Jadi kayak kita, yaitu tadi acara pusat kan ada perform arak-arakan, orasi gitu kan. Terus, nah kalau di offline, kita tuh juga ada prosesi di parkiran Laptek 5. Oh, betul. Ya bener nggak Kak? Bener. Ya, itu habis perform dan habis arak-arakan kayak di akhir gitu kan. Nah di sini tuh biasanya Kahim tuh membacakan SK pengubahan status anggota untuk wisudawan dari anggota biasa ke anggota kehormatan. Ya bener nggak Kak? Betul. Oh, sekarang kayak gitu nggak? Nah kalau sekarang online aku nggak tahu mau gimana. Ini nih, Kayak surat keputusan aja tuh dari Kak Lutek. Ya udah, lanjut. Dari Kahim mungkin. Next ya. Terus tuh biasanya tuh ada ini, syukuran wisuda. Kalau offline tuh ada syukuran wisuda. Biasanya itu kita kayak di tempat, ya booking tempat lah buat ngadain syukwis ini. Kita kayak seru-seruan gitu kan. Main games, terus wisudawan pada cerita gitu-gitu. Nah ini syukwis ini bakal diganti sama nanti acara Wish Night GNC ini di tanggal 21 gitu. Spartan diundang nggak tuh Fer? Wah. Gimana tuh? Spartan Waduh. pengen, sebenarnya mau nih ngundang Spartan, cuman mungkin terbatas ya ininya, platformnya, partisipannya terbatas. Jadi mungkin lebih diprioritasin yang angkatan kakak-kakak wisudawan ke atas, terus mungkin sama 2017 gitu sih. Yang 2018 pun belum tentu diprioritaskan. Ya nanti sih. Coba nanti kita hitung-hitung lagi ya. Ditunggu untuk partisipannya. Yo, Itu gambaran nih Kak sama kita Kak. kalau ada nih, kalian mau join gak nih? Boleh banget. Boleh banget. Menarik, Kak, menarik. Datang ya, kalau nanti diundang. Siap. Tolong diundang, Kak. Siap. Insya Allah. Terus buat Kak Tio lagi nih. Menurut kakak tuh gimana sih feedback wisudawan dari acara-acara wisuda online dari HMIF nih? Apa sih feedback dari wisudawannya gitu? Wisudawan lainnya. Bersyukur sih kalau feedback ya gimana ya, kita ya seneng aja sih udah dikasih dikasih platform buat merayakan wisuda, walaupun emang nggak bisa semeriah wisuda offline ya. Ya pasti. Gue juga paham sih begitu kalau dari wisudawan itu. Oke. Seneng berarti. Ya gue berharap banget nih Pak, Wisokto udah kelar nih pandemi. Amin. Jadi gue bisa datang ke sini buat datang ke Bandung lagi buat merayakan lah istilahnya gitu. Buat merayakan teman-teman gue yang di wisuda Oktober. Ya amin. Semoga pandeminya segera berakhir. Amin. Nah ini buat Kak Ferdina nih, boleh nggak nih Kak diceritain sedikit kira-kira yang udah disiapin sama panitia apa aja nih buat acara-acara mungkin yang udah rapi atau struktur mungkin? Ya udah disiapin tuh, yang pasti tuh kita tuh kan ada apresiasi nih. Apresiasi itu proyeknya ada 3 kan. Ada Digibook, ada foto project sama video project nih. Nah untuk Digibook ini sebenarnya kayak kita tuh pengen ngasih kenang-kenangan berupa buku digital kepada wisudawan gitu loh. Dan ini sebenarnya juga isinya kenang-kenangan mereka, isi kenangan mereka. Mereka juga yang isi sebenarnya. Terus juga bakal ada apresiasi juga sih dari warga gitu. Ya harapannya kayak bisalah itu nanti digital booknya dibaca-baca lagi buat mengenang masa-masa di ITB gitu kan. Terus ada foto, yang foto project tuh yaitu ada sesi foto virtual tuh. Ya kita pengen
pengen aja kayak yang beda apa ya. Kayaknya seru nih foto virtual buat wisudawan. Mungkin mereka juga sesinya itu bisa terkenang gitu. Wah, waktu aku wisuda nih nggak ada arak-arakan tapi ada sesi foto gitu. Terus hasilnya juga nanti bakal dikasih ke mereka lagi Iya. gitu. Dan untuk yang video, nah ini video tuh sebagai pengganti perform dan arak-arakan. Harapan aku sih gitu. Harapan panitia tuh kan ini Spartan ya yang bikin. Iya, yang bikin. Iya, jadi harapannya itu bisa jadi hiburan lah, bisa jadi hiburan buat para wisudawan gitu. Amin, semoga. Iya, terus ya itu sama show quiz nanti tanggal 21 buat para Oke, wisudawan. Kayak nggak bisa ngasih banyak gitu Oke. loh. Rasanya tuh gimana gitu. Iya sih, susah Wisudawannya kalau agak gimana. nggak Kayak- enak. Iya, tapi juga mau gimana lagi. Mau ngapa-ngapain Iya. juga bingung. Oke. Tuh. Susah juga ya Kak. Ya, untuk Kak Tio ini aku punya apa ya? Mungkin Kak Tio punya pesan untuk panitia Wisjul. Pesannya ya udah semangat aja sih. Semangat aja sih. Ya udah bagus gitu, gimana ya, kita juga bingung. Ya udah, pokoknya semangat aja. Kalian udah keren banget lah pokoknya. Gue benar-benar mengapresiasi apapun yang kalian lakukan. Ya, makasih. Yaudah sih, udah. Cukup sih kalau dari gue segitu aja. Makasih, Oke, Kak Tio. Oke. Untuk Kak Ferdina lagi nih. Sebenarnya ada nggak sih Kak, HMIF tuh punya tradisi khusus gitu pas offline? Terus kalau misalnya ada, per online-annya tuh gimana ya? Jadi kayak jadiin online-nya gimana gitu? Itu Iya, sih contohnya tadi tuh yang sih. kayak bacain surat-surat itu ya. Iya, bacain status keanggotaan itu, Iya, kahimnya, iya. pengubahan status, Oh, SK, sama di online. sama ya ikutan acara pusat aja, perform arak-arakan, gitu, show quiz, iya gitu. Terus ini nih, kita kan dari tadi udah banyak banget nanya pesan dari wisuda ke panitia nih. Coba kalau dari panitia nih ke wisudawan, kira-kira pesan-pesannya apa aja nih? Apa ya, kayak untuk wisudawan, kayak makasih banget nih, udah berjuang nih di ITB, kalian tuh sampai lulus sudah berhasil memperjuangkan apa yang dicita-citakan. Ya, gimana Kak? Susah nggak Kak survive di IF, di STI? Gampang lah. Gimana Kak? Wis. Gampang. Siap. Wow. Waduh. Ya, gini. Siap, siap. Survive tuh harus soalnya. Bukan sesuatu yang Iya benar. harus susah atau gampang, tapi harus. Iya sih, Harus wajib deh, banget. harus. Lagi di ITB kita. Iya, maksudnya ya semua Iya. semua tempat susah lah, semua tempat susah. Ya, gue tau lah IF lebih susah daripada STI, gue tau banget itu. Teman-teman gue di IF masih belum tidur jam 3 malam. Ya jam 3 pagi masih belum tidur, baru tidur jam 5 pagi mungkin atau jam 6 pagi. Terus nggak kelas aja gitu. Nanti malah tidur. Jadi takut nih Kak, kalau denger gitu Kak. Ya emang kayak gitu, maksudnya ya kalian Takut harus sih. dibenturkan kalau iya itu bakal seperti itu gitu. Bakal seperti itu. Ya kalau gua paling banter ya tidur paling sampai jam 2 pagi lah paling banter. Nggak pernah sampai jam 3 pagi. Iya. Dan itu pun karena gua nginep sih, karena gua nginep dan banyak leha-lehanya. Ya gua juga pernah sibuk kayak gua bikin Mantap. apa ya? Gua bikin tubes tuh bukan tubes, demonya tuh jam 12 siang. Gua baru bikin jam 7 pagi. Dan Wah. gue jam 7 pagi baru bikin Unity. Bukan keren, itu bodoh. Jangan lakukan. Itu deadline-nya tuh sebenarnya itu 2 minggu, Keren. itu 2 minggu, tapi Keren. gue baru ngerjain 5 jam Keren. sebelum 5 jam sebelum demo. Enggak, Itu chaos Sumpah, banget. deadliner itu Chaos keren. banget dan gue heran kenapa nilainya bisa dapat segitu. Keren banget berarti itu namanya. Itu kan itu Wow. itu bukan itu Power of bukan okay. itu Wow. matkul emang auto A emang. Emang auto A. Ada ya auto A di jurusan. Nice. Semester 6 tuh biasanya auto A, tapi kalau di STI ya, kalau di STI biasanya semester 6 auto A.
tapi tugasnya banyak Oh. banget. Oh. Ini autonya buat jurusannya atau buat Kationya nih? Buat jurusan teman-teman gue banyak yang A. Jurusan. Teman-teman gue banyak yang IP-nya 4 pas semester 6. Oh, alah. Hmm. Temen gue banyak IP-nya 4 pas semester 6. Tapi emang Nice. sibuk banget semester itu, dan di semester itu ya banyak drama juga sih. Intinya gitu. Hmm. Makasih buat para wisudawan Iya. yang sudah berjuang di ITB. Selamat, udah lulus sekarang. Tuh. Semoga kedepannya Udah dilancarkan. korporat. Yang mau Ini S2 gue dilancarkan masih S2-nya. pengangguran nih, Yang mau jadi budak korporat makanya bisa ikut sekarang. dilancarkan. Bentar lagi dapat pasti. Yang Insya Allah, doain ya. Amin. ayo kamu mulai bikin startup. Amin. Yang mau bikin perusahaan sendiri, Santai. semoga dilancarkan. Iya. Maaf banget dari panitia kayak nggak bisa ngasih apa-apa. Apresiasinya terbatas banget. Nggak bisa maksimal. Makasih udah direpotin. Ini wisudawannya tuh ikut repot loh. Buat apresiasi mereka sendiri. Emang beda ya Iya. tahun ini ya Kak. Makasih banyak ya kakak-kakak wisudawan. Iya, sangat beda, Wisudawati emang. HMIF Sudah. ITB 2020. Selamat, semoga sukses. Iya, Iya. beda banget. Biasanya Gini ya, biasanya ya wisudawannya kalau kayak tinggal kalau misalnya offline ya. jarak, Ini Ferdinand sekarang lagi enak-enak gitu. Kalau chaos sekarang kayak ngurusin ikut LO. berpartisipasi. Pasti lagi guys ngurusin LO. Wisudawanya minta anu. Gak jelas. Kadang-kadang Iya, benar. pasti maunya banyak. Gue juga bakal maunya banyak. Iya, kalau sudah. offline malah Udah wisudawan berjuang yang- lama gitu ya, yang masa maunya banyak ya. Kak? kurang nanti kan. Enggak deh, gue santai kok Fer. Gue awalnya juga udah ada LO kok. Bener sih, bener. Udah ngetek aku udah ngetek LO. Biar nggak ngerepotin panitia, biar nggak usah nyari LO lagi panitia. Padahal udah Cepet. ngetek ya, Kak. Udah ngetek LO ya, Kak. Apresiasi. Keren, Ya sih. keren. Emang wisudawan HMF tuh nggak mau ngerepotin Baik, Kak. panitia Mantap, kok. mantap. Nggak ngerti lagi. Kita udah. sekarang udah di Apresiasi, keren banget. emang. masuk ke sesi selanjutnya ya Kak. Sekarang ada sesi games nih Kak. Nah, untuk games Mantap pertama ya. kita mau main this or that. This or that. Wah, game Tahu apa dong, tuh? Oke, boleh. Tahu. Oke. Seputar Seputar ITB. ITB kan. Wow, Temanya ITB dong. this or that. Tahu Oke. dong. Mulai ya Kak. Seputar apa tuh disorderednya? Boleh. Skip kelas atau Wah. telat kelas? Skip Boleh, kelas. boleh. Gitu lah. Afedina. Gue skip kelas. Telat kelas. Oh, beda banget nih. Oh, telat kelas. Kenapa mending skip kelas Kak? Aku Kalau gue telat kenapa skip kelas guys. karena ya kalau misalnya masuk pun gue diusir, jadi ya Takut udah. skip. Mending skip. Oh iya. Enggak, gue kalau misalnya tergantung sih, kalau misalnya gue jam 8 Hmm. baru bangun gitu ya. Jam 8 baru bangun ya masa sih datang Tapi jam tergantung sih. 8 terus kelas padahal udah beres kelas jam 9 gitu. Kayak sangat tidak etis ya sih. Kecuali kalau ada alasan penting ya, kalau ada alasan penting. Iya Waktu itu sih. pernah gue masuk jam 8 terus kelasnya sebenarnya jam 9 udah kelar. Enggak, gue masuk jam 8, kelasnya jam 8 gue pernah Iya, bener. masuk. Waduh. Waduh. Tapi alasan gue kuat. Jadi gue merasa ya gue harus masuk. Kalau misalnya gue nggak punya alasan kayak baru bangun atau apa gitu ya, gue mending tidur dulu aja lah, nggak apa-apa. Biar jadi aja dulu. Lanjut. Oke, Oke. lanjut yang kedua nih. Apno atau McD Kak? Upno atau McD, gue Nggak ada pilihannya Kak, Sansko. secret 2, harus 2 itu ya, harus 2 itu ya. Terus dua Iya. itu. Sansko. Pilih. Harus 2 itu, kalau gue abnormal sih. No. Upno gue. Buat Dua. mungkin buat nongkrong, buat belajar, pokoknya buat ngapain aja deh Kak. Berarti ya, nyamannya di mana gitu. Ini buat ngapain Sansko dulu iya ini? sih, Ini Sansko buat masih nomor ngapain 1 sih seriusan? tapi. Jadi kalau misalnya disuruh Sansko. milih Sansko. Iya, Sansko nomor 1. nih. Kayak Apno. Udah terus nih. Ya, Iya, emang kita beda gitu, gimana dong? McD. Iya, aku milih McD. Iya. Kok beda terus sih, Kak? Kenapa Upno? Ya udah sih, karena Upno bisa makan mie sih. Kalau McD Iya, nggak ada mie. gimana dong? Iya bener banget sih itu. Iya, bener sih. Ya. Pasti sih. Dimanapun Iya. itu pasti. Kalau Iya, McD kan? gue take away ya. Kalau McD gue take away. The best ya emang Terus mie gue ya? ngerjainnya di Take secret away. 2.
Mantap. Iya. Iya, kalau Oh. jadi Ferdinand tuh mungkin kalau Ferdinand sering ke Sekre Penghuni 2, sekre sering lihat kayak aku ini dan tuh. teman-teman Katio. lainnya yang main kartu gitu. Oh, Iya. Kayak setiap alah. ke sekre tuh pasti Ya, aku tuh nggak punya ada. hidup ya, Fer, Pasti kelihatannya aja Fer. ada Katio pasti. Selain ke Sekre 2. Kayak, Tapi iya sih, Hah? saya ya main sih soal di sana, bisa main soal di sana sama teman-teman. Ya, nanti kalian hidupkan Sekre ya, mau Sekre manapun ya, Sekre 1 atau Sekre 2 apapun itu. Oke, Siap siap, Pak. pasti kok. Ya. Walaupun Ah. Sekre 1 udah diambil sama K1-nya Unik sih, gue juga nggak paham Oh. sih itu kenapa. Ya Ferdinand tahu lah ya itu. Sekre 1 diambil sama Ridwan Fitria dan kawan-kawan. Iya, full anak unik. Lanjut. Oke. Lanjut. Terus susu basi atau gomil Kak buat minumannya nih? Siapa? Subas. Di pasar. Gua nggak pernah minum dua-duanya. Gua Gomil pernah minum dong. gomil, terus gua nggak suka. Kemanisan Langsung. buat gua. Kemanisan Subas gua nggak pernah sama sekali Kak. Sobat Terus, nggak pernah. Wah, Gua tuh gini, kenapa gua tanya Kak? deh, lu pada pernah ke Enak. nasi padang Batoko nggak? Bisa Di request. mana tuh? Nah kan nggak pernah kan ya. Gua sama teman-teman gua ke situ terus. Nasi padang apa? Sari lamak di Ganyang, di Gelap Nyawang. Oh iya, pernah Yang mana Kak? Oh, yang Nah, itu Yang tempatnya di mana? sebelah. Iya. Ya, Iya. Black Romantic. Nah itu Yang sebelah Black Romantic. Pernah. pernah makan ayam Batokonya nggak? Nggak pernah kan? Atau pernah? Enggak sih kalau itu. Aku sering Nah, ke situ. gua ya itu pokoknya enak lah, pokoknya itu Oh, ayam ayam. enak. Lu harus cobain di sana. Ayam Ya, gua- Batokonya jujur kayak gua gimana? minuman gitu di ITB ya, gue nggak terlalu stroke ya. Sampai gue Coca Changer, gue minum sekali, gue langsung, guys ada yang mau nggak? Gue bilang, Oh iya. gue bener-bener minuman tuh nggak stroke gitu loh, minuman. Gue tuh suka apa ya? Oh, Gue suka minuman ya. Kopi kenangan enak, emang nggak suka. Starbucks enak. Bener gitu itu mah dong. Ya maksudnya, Berduit. bahkan Duit, Starbucks duit. juga bukan Starbucks yang kayak manis. Oh. Bukan level sih, maksudnya ya gue nggak terlalu suka manis Beda banget sih. Gue level, Kak. walaupun gue gomik ya gue bakal bilang gulanya jangan terlalu banyak atau susunya setengah aja atau gimana mungkin. Nggak sebanyak itu. Gitu. Ya. Gitu guys. Yang Oh, terakhir ya. nih Kak. Milih makan di Kansar atau di Tamfes? Kansar atau Tanfest? Iya. Kalau Kansar tuh kantin Saraga ya. Iya. Oh iya kalian tuh baru Bawah TPB ya? Kalian tuh baru Kansar. jurusan ya? Ya maksudnya sebagai makhluk jurusan itu tuh hal yang jarang sih. Apalagi di terlima ya. Oh iya. Iya itu yang Terlima, jarang. Iya. Iya, emang. Jauh banget Kansar tuh sangat. Jauh tahu. Jadi gini, gue ke Kansar Kansar, atau gue jauh? makan, gue Jauh. balik lagi, gue lapar, gue berjajan lagi tetap. Termasuknya. Berarti biasanya makan di mana nih Kak? Nah, gue makan sekalian Makan. pulang sih biasanya, gue sekalian Tuh pulang, kan. jadi gue di Gelap Nyawang atau paling dekat ya gue di kantin Borju, paling dekat ya itu Oh. kantin Borju. Oke. Enak kok makanan Borju dan nggak mahal juga kok sebenarnya, Lumayan nggak nih. mahal coy, 16.000 doang gitu. Tapi lumayan Kak, lumayan. Ya udah, mahal itu mahal, Aduh, tolong oke. deh. Berarti makanan gue mahal ya, berarti. Ya lu yang bilang sendiri gitu. Iya dah, iya. Terus, Lanjut Oke. nih buat games Iya. kedua nih Kak. tapi kalau misalnya gue disuruh milih ya, Kampes atau Kansar, gue bakal milih Kansar. Soalnya di situ ada pempek. Betul banget. Oh. Kecuali kalau gue Iya. mau ayam geprek, gue ke Tamfes. Enak Kak emang. Oh. Emang enak Kak. Pempek di sana enak tau. Pempeknya ada kayak Emang tempe telur pempeknya gitu. enak Kak. Iya, Sama benar Mai. banyak gitu kan ya. 15 ribuan kalau nggak salah ya. Terus ada Iya, ayam coba. crispy yang kayak gede banget itu. Terus ada kue balok di Kansar juga. Oh Iya, 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 benar-benar. pojok ya, pojok. Iya. Ya, kue baloknya enak banget. Kue baloknya Ya enak gue setengah banget. matang, kalau Apalagi kue yang balok gue setengah nggak bisa matang, matang. gue Ya setengah ampun, matang. jadi Soalnya kalau pengen. misalnya matang tuh enak, nggak tahu kenapa. Ngulumnya nggak enak. Ya gitulah. Iya, Gitu. bener sih. Kalau di Tamfes gue cuma Iya, makan bener. ayam geprek ya. Kalau gue di Tamfes jarang makan yang lain.
Tapi gue kalau di kantin ITB gue Oke. pernah semua kantin gue pernah explore sih. Jadi gue tahu makanannya di sana apa aja. Yang enak apa tuh kalau di ITB kira-kira? Apa? Mantap. Di Gimana, ITB Kak? yang enak apa tuh, Kak? Kalau di ITB, dalam ITB ya? Atau Iya. di luar ITB? Di Kalau dalam. dalam ITB ya. Kalau dalam ITB, Iya. dalam ITB tuh yang enak itu, gue tuh pernah makan geprek mungkin. Geprek di apa sih namanya tuh di Sasar Payung, apa ya namanya? Gue lupa. Yang mana ya, aku juga nggak tahu lagi. Di timur Itu. pokoknya. Di timur di anak. Gue lupa namanya apa. Apa ya? Gue lupa lah. Pokoknya itu kantin Aduh, nggak di tahu, nggak depan Sasar Payung lah. Oke, nanti dicari Kak pasti. Iya itu Nanti. pokoknya itu tempat-tempatnya biasanya gue di situ bareng-bareng ya kalau misalnya itu ada anak tambang dan anak apa. Nah, itu gue makan di situ gepreknya enak terus banget tapi enak banget. Terus satu lagi itu adalah apa sih namanya tuh ayam crispy di tunnel. Oh, Itu. apa namanya tuh? Becik. Decik yang gepreknya juga enak banget parah itu. Ya, decik Gue benar. sebenarnya kalau makan decik yang geprek gue habis itu selalu ke kamar mandi sih. Pasti gue habis ke kamar mandi kalau gue kepedesan. Jujur tuh gue kamar mandi. Padahal gue itu pokoknya terus itu gue juga pernah buka puasa pakai decik terus kayak besoknya gue bener-bener gak enak banget. Buka puasa pakai decik, gue minumnya Sprite lagi udah kacau lah itu. Wah, udah sih itu ya udah. Terus ya udah sih, gue itu sama satu lagi itu adalah kantin barat laut. Benar. Dan sekarang udah dipindahin ke benar-benar di barat laut. Dulu tempatnya bukan di barat laut tapi di di GKU Timur dulu di GKU Timur. Namanya bukan barat laut ya, sangat tidak barat laut ya. Tapi itu makanannya enak banget di situ. Dan murahnya itu, dan murah. Kalau kalian bisa milih. Dan banyak pilihannya nggak sih, Kak? Iya, banyak di banget situ sih. tuh? Gue di situ milih yang mahal sih kalau di situ. Cuman Waduh. Sombong ya banget. maksudnya mahalnya gue tuh Jaya berapa teman-teman gue tuh bilang itu murah karena teman-teman gue itu tuh makan di situ tuh bisa sampai 25 ribu misalnya. Oh, mahal banget. Kalau gue cuma 15.000 gitu. Gue segitu gitu. Saya makan gue segitu. Oh iya. Iya. Kalau ada yang 10.000 gue 10.000 dah, sumpah. 10.000. Oke, lanjut Gitu, nih. guys. Ada games kedua nih Kak. Jadi kita bakal nyebutin tempat-tempat di ITB. Nanti kakak nih, terutama buat yang wisudawan nih, nanti cerita kira-kira ada kisah nggak sih yang berkesan banget di tempat itu gitu Kak. Ini yang pertama nih. Boleh. Laptek 5. Terima. Mungkin dari Ferdinand dulu ya yang baru mengalami 2 tahun di sana. Aduh, apa Labtek 5? Ya kehidupan perkuliahan jurusan ini di Labtek 5 semua ya. Iya sih. 7602 udah. Kayak ngapain lagi? Sehari-harinya di Labtek 5 udah belajar Udah langganan berarti. gitu. Terus Udah langganan berarti maksudnya. gimana? Panganan. Ya iya dong. Masa di situ? Ya iya dong, setiap hari ke sana Kehidupannya di dong. sana. Setiap harinya di situ. Iya. Oke, Kak, tempat kedua Sekre HM. Tadi Belum, ya. belum. Lah. Ya, kalau dari gue sih ya benar sih kata Ferdinand sih kayak ya senang sih maksudnya ya di situ tuh tempat gue pernah nangis, tempat gue pernah marah-marah, gue di situ marah-marah sebagai yang benar-benar marah-marah dan sebagai orang yang benar-benar harus marah. Ya gue dulu gue danggap. Mantap Maksudnya Mantap. gue ya itu banyak lah gue kisah-kisah gue senang gue di sana ketemu banyak teman juga, terus juga ya gue orang yang kayak karena gue agak luwes ya orangnya, maksudnya karena gue orangnya bodoh amat sama lingkungan, sampai gue juga diomongin lah sama kating-kating gue kayak ini Tio kenapa sih? Gue udah ngomongin kayak gitu. Tapi gue udah ngomongin kayak gitu ya.
Ya jujur gue tempat nongkrong ya, gue tempat nongkrong paling nyaman. Nongkrong paling nyaman itu di lantai 5. Teman-teman gue mungkin di sekre, teman-teman gue mungkin di lab, gue nongkrong sama satpam sih gue. Tuh. Gue sama satpam, gue bayangin gue dari angkatan gue ya, ini dari angkatan gue, semoga di angkatan gue juga banyak yang kayak gini. Gue dari angkatan gue sama dapur ya, gue numpang masak mie, numpang bikin kopi, padahal itu jam pelajaran. Wah, Wah, Maksudnya wow. bukan jam pelajaran, maksudnya itu masih jam pelajaran. Guanya sih udah beres ya, guanya udah beres, tapi maksudnya itu jam-jamnya harusnya mahasiswa tuh nggak boleh ke sana. Tapi gue udah ya udahlah, gue lapar, gue masak mie. boleh Apa coba dia? tuh nanti sama kita tuh berarti kayaknya. Apa? Mau dicoba tuh berarti nanti sama kita. Ya lo Iya. sebenarnya gini ya, sebenarnya ini gue dapet waktu itu karena gue sekdan ya, gue dulu sekolah dan lab, terus gue tugasnya salah satunya mewawancarai orang-orang dapur. Nah mereka tuh sebenarnya sangat pengen sih mahasiswanya kayak berinteraksi sama mereka, at least say hi gitu, Jadi karena gue juga waktu itu pas butuh banget karena gue juga danlab dan gue harus minjem ruangan, harus ngapain semacamnya. Jadi ya gue akhirnya berusaha untuk akrab, dan ya akhirnya sampai sekarang kita malah jadi kayak kurang aja sih sebenarnya. Ya kayak kita yang sering masak mie itu si Abai, itu dia sering masak mie. Abai, Faiz bahkan di sana tuh ya gitulah pokoknya. Teman-teman gue di sana ada yang beberapa yang sampai melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dibolehkan di sana. Gitu. Sebenarnya masak mie pun tidak boleh ya, Ya tapi Udah rame berasa sih. rumah sendiri ya, Kak? Iyalah, harus. Oke Kak, untuk tempat kedua Apa? Sekre HMIF. Ya, gimana tuh Kak? Sekre 1 atau sekre 2? Dua-duanya. 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 Mau dari aku dulu atau Ferdinand dulu deh? Dari Katio dulu deh. Bebas. Dari aku Katio dulu aja. ya. Berarti kalau sekre 1, gue jujur aja gue sekre 1 jarang ke sekre 1. Gue ke sekre 1 tuh biasanya karena ada agenda atau apapun itu. Kayak disuruh rapat atau disuruh staffing, gue pernah staffing di sekre 1. Karena biar kalau misalnya diusir cepet perginya. Enggak sih, lebih tepatnya karena apa ya, gue lupa, karena orang-orang mager atau apa, gue lupa, atau ada apa ya. Oh, karena waktu itu seingat gue karena kita baru menerima dekret, dan dekret disuruh ke sekre 2 kan. Iya Kak Fer? Iya, benar. Nah. Iya, benar, Kak. Ya jadi kita harus gue staffing ya di situ, gue di sekre 1 jadinya. Ya gue jujur aja gue lebih sering di sekre 2. Gue di situ gue main sama teman-teman gue di sana. Gue naik A, gue di situ biasanya. Gue main mungkin kalau Ferdinand mungkin nggak tahu sih, tapi ini buat insight aja sih, insight sedikit. Gue tuh sama teman-teman gue bikin namanya perjunduan. Apa tuh Kak? Apa tuh? Ya, jadi Apa perjunduan tuh, itu adalah diambil dari nama angkatan, dari dekret, dari anak dekret namanya Jundu. Tahu lah ya siapa Fer ya? Jundu. Ya tahu dong. Tahu lah ya Jundu siapa. Maksudnya ya. Ya tahu. Jadi itu sebenarnya klub gue, bukan klub sih, itu sebenarnya unofficial klub gue yang angkatan 2016 dan 2017 bikin, yang orang-orangnya suka main kartu. Nah kartunya tuh awalnya kita mainnya tuh kan awalnya cuma ya kalian tau lah kayak main capsa dan semacamnya, terus dekret tiba-tiba mulai munculin apa sih namanya tuh, yang apa sih namanya, yang 4 kartu tuh apa sih? Gue lupa namanya. Yang mana ya? Dekret Uno, tuh apa sih? bukan pakai Kobul. kartu kobul. Nah itu kobul. Iya, kobul. Kalian tahu nggak kobul apa? Aku tahu cuman nggak bisa mainnya sih Kak, tapi tahu. Pernah dengar sih, tapi Nah nggak ya tahu intinya itu permainan kartu pakai kartu remi juga. Nah terus itu kita mikir kayak gue mikir kayak ya gue suka sih main kobul. Gue suka sih main kobul, tapi gue merasa ini hoki-hokian banget nih semuanya. Akhirnya Aku ya nggak udah. pernah main kobul, Kak. Gue sering dulu waktu itu, gue Nggak pokoknya paham. pas dari dekret
tahu nih dari permainan ini gue mainin itu sampai pada pelantikan gue mainin. Aku nggak paham. Iya. Nonton Maksudnya aja. ya itu permainan dari Decrypt lah ya. Maksudnya sangat berimpact kepada kita semua yang di atas. Iya. Eh, Nice ya gue memang. akhirnya ya karena gue juga orang Sunda dan teman-teman gue juga Sunda semua yang notabene semuanya main capsa dulu. Akhirnya gue mikir dan gue juga dan waktu itu masih dikit orang yang ngerti remi waktu itu. Dikit banget orang yang ngerti remi dan waktu itu baru ada sekitar 7 atau 8 orang gitu yang bisa gue ajakin main remi. 7 atau 8 orang yang bisa gue, ya udah pada gue ya udah bikin grup aja deh, bikin grup. Soalnya daripada gue datang ke sekre terus gue nanya, ayo main remi, terus nggak ada, baru cuma 3 orang. Cuma 3 orang. Ya udah bikin grup terus cuma buat informasi kayak ini di sekre udah berapa orang, udah segini, oh ya udah kita main remi sih. Dan unexpected kayak ternyata beberapa ada yang udah bisa dan ada yang diajarin, dan si Jundu ini diajarin. Nah dia 2018 pertama yang masuk ke grup itu, padahal di situ isinya 2016 sama 2017 doang. Jadi kayak kita ya itu sebenarnya pembulian sih sebenarnya. Pencapaian sih kan. Tapi ya nggak apa-apa sih, seru-seruan aja sih. Jundu juga mau aja. Jundu ya, makanya sebenarnya Jundu tuh diajarin karena waktu itu kita cuma 3 orang. Terus kayak di situ ada Jundu, terus ada Jun bisa main kartu kan? Bisa. Lu bisa main remi enggak? Ya udah kita ajarin lah biar bisa main. Dia diajarin main, terus habis itu tiba-tiba pas di akhir kan, karena ini kan dihitung skor ya. Si Jundu yang menang ya. Gua enggak paham kenapa. Gua paham kenapa selalu kalau habis diajarin pasti yang diajarin yang menang duluan. Gitu sih. Ya berarti tapi ilmunya tertransferkan dengan baik dong. Iya sih, tapi yang penting gue rame-ramean sih, gue di sekre 2. Gue pernah nginep di sana. Gue termasuk orang yang sering nginep. Nginep tuh seru coy. Nginep tuh kayak nyumput-nyumputan sama satpam, terus pas diusir kita kayak nego dulu. Kalau misalnya nggak bisa nego ya udah kita pergi pulang. Kita keliling ITB gitu, terus habis itu kita masuk lagi ke atas jam 12 malam atau jam 1 malam. Ya, itu nggak apa-apa sih sebenarnya, itu walaupun itu melanggar aturan ya itu, tapi menurut gue selama lu ada kerjaan juga ya nggak masalah. Gue juga emang karena nginep biasanya karena kerjaan atau karena hujannya gede banget. Kalau hujannya gede banget biasanya nggak diusir sih. Waktu itu gue baru pulang jam 1 malam gara-gara hujan gede banget. Dan itu ngomongin macam-macam lah, gue ngomongin masalah orang anime apa yang bagus, terus ada pasangan baru mana lagi nih di angkatan gue. Itu kacau. Gue sampai jadi gue kan ada temen gue yang maksudnya arah rumahnya sama kan, seperti itu arah rumahnya sama, terus gue pulang terus kayak yuk kayaknya si Eta sih yuk fix ya di lampu merah, dia masih mikirin, gue udah gak mikir kayak hah. Kocak banget sih. Iya, maksudnya gitulah. Maksudnya seru-seruan. Maksudnya kalau kalian benar-benar nongkrong di sekre ya, mau kalian sependiam apapun kalian ya, itu kalian bakal punya teman serius. Punya teman. Iya. Tenang aja. Pasti bakal kayak ada aja orang yang kayak so iya kayak gue yang kayak halo siapa namanya. SKSD gitu loh. Iya. Gitu guys. Walaupun gue emang tongkrongan gue emang kalau di sekre 2 sama anak-anak Bandung sih kebanyakan, sama anak Sunda. Ya, gak ada lah, walaupun gue bilang jangan berkubu-kubu, tapi pasti ada sih geng-geng gitu lah di setiap angkatan. Pasti. Ya, dan gue gengnya gue sobat main gue itu geng gue. Gitu. Mungkin Ferdinand nih gue kepanjangan ya. Enggak kak, enggak apa kak. Yeah. Karena aku di sekre ngapain kayak cuma kalau ngambil barang. Terus nah ini nggak baik nih sebenarnya. Ngambil barang. Nggak, belum lama aja sih soalnya. Iya. Ferdinand baru setahun lah ya. Iya, tapi aku emang bukan penghuni sekre. Enggak, ini baru sebentar kok, baru sebentar. Aku kupu-kupu tahu. Ya udah tuh bagus lah, nggak apa-apa lah kupu-kupu.
Ya nggak apa-apa, gue Iya, nggak aku kupu-kupu. masalahkan. Gue nggak masalahkan. Lu nggak mau ke sekre juga nggak masalah. Soalnya gue hidupnya di sekre sih gue. Soalnya kehidupan gue di situ soalnya. Gitu. Soalnya teman-teman deket aku juga nggak banyak yang ke sekre sih. Udah gitu aja. Jadi kayak kalau ke sekre mau ngapain gitu. Bingung aja. Jadi ya udah mending pulang aja tidur gitu kan. Iya tahu. Oh iya, kalian nanti kalau sekalinya kalian punya waktu tidur mending tidur deh, sumpah serius. Gue cerita aja. Iya serius. Pas banget. Tuh. Weh, jangan. Kalau kalian punya waktu tidur. jangan sosokan sibuk. Jangan sosokan Menyibukkan diri. sibuk. Enggak sih, kalau gua ini udah waktunya harusnya gue sibuk. Harusnya gue sibuk, waktunya udah waktunya gue harusnya sibuk. Gue harusnya udah nggak tiduran lagi. Tapi gue masih tidur. Oh, Itu sih. oke, paling ini udah di penghujung acara. Jadi itu aja untuk podcast bincang-bincang yang sudah bareng hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih juga buat Bani dan Harit yang udah bergabung dengan aku hari ini. Terima kasih juga buat Kak Tio sama Kak Ferdina yang udah bersedia untuk berbincang-bincang dengan kami. Terima kasih semuanya. Makasih Kak. Terima kasih, Kak. Ya, Sama-sama. sama-sama. Semangat ya kalian. Ya, semangat. Makasih, Kak. Kalian Semangat semua. juga.